Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dusla Fiadani, saya dari kelas ABT 35B Malam. Sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi kami yaitu etika dan keuangan yang disusun oleh saya sendiri dan juga Putri Ayu Khairunisa dan juga Nabila Agustina. Kita lanjut aja langsung ke materinya. Yang pertama ada kecurangan atau fraud, yaitu dalam konteks bisnis dan keuangan merujuk pada tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum atau etika. Nah, yang pertama ada juga jenis-jenis fraud. Jenis-jenis fraud dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama ada fraudulent financial reporting, yang kedua ada misappropriation of assets, dan yang ketiga ada korupsi. Selanjutnya, yang kedua ada ciri-ciri fraud. Yang pertama ada penipuan, yaitu tindakan dilakukan dengan cara menipu atau menyesatkan pihak lain. Yang kedua ada ketidakjujuran, pelaku memiliki niat bentuk-bentuk berbuat curang atau tidak jujur. Yang ketiga ada kerugian, tindakan fraud selalu menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dan yang terakhir adalah pelanggaran hukum. Tindakan fraud merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Dan yang ketiga ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud. Yang pertama ada tekanan keuangan, yang kedua ada kesempatan, dan yang ketiga ada rasionalisasi. Dan yang terakhir ada mencegah dan mendeteksi fraud. Nah, yang pertama itu pemisahan tugas, memisahkan tugas-tugas yang saling berkaitan untuk mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada review berkala, melakukan review berkala terhadap laporan keuangan dan transaksi perusahaan. Yang ketiga adalah lini pelaporan, menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi karyawan untuk melaporkan dugaan tindakan fraud. Dan terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Dan lanjut, yang kedua ada fraudulent financial reporting. Apa itu? Fraudulent financial reporting atau dalam bahasa Indonesia sering disebut kecurangan pelaporan keuangan, yaitu tindakan yang disengaja oleh pihak manajemen suatu perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, yang pertama ada bentuk-bentuk kecurangan pelaporan keuangan, yaitu manipulasi data, membuat transaksi fiktif, mengelompokkan transaksi secara tidak tepat, menyembunyikan kewajiban, dan mengembangkan pendapatan. Dan yang kedua ada motif pelaku kecurangan. Yang pertamanya tekanan untuk mencapai target, tekanan dari manajemen atau pemegang saham untuk mencapai target kinerja tertentu dapat mendorong seseorang melakukan kecurangan. Yang kedua ada keserakahan. Dan yang ketiga ada menutupi kesalahan pasar. Dan yang keempat ada pencegahan kecurangan pelaporan keuangan. Untuk menjaga terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama ada menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat, memiliki kode etik yang jelas, melakukan audit secara berkala, dan yang terakhir membangun budaya integritas. Nah, selanjutnya yang ketiga, ketertarikan kecurangan laporan keuangan dan kecurangan lainnya. Yang pertama ada beberapa alasan mengapa topik kecurangan dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran. Yang pertama ada pencegahan. Dengan memahami berbagai jenis kecurangan, mahasiswa dapat lebih waspada dan proaktif dalam mencegah terjadinya tindakan tidak etis di lingkungan kerja. Yang kedua ada deteksi, pemahaman tentang modus operandi kecurangan akan membantu mahasiswa mengenali tanda-tanda awal terjadinya kecurangan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, memahami konsekuensi dari tindakan kecurangan akan membantu mahasiswa dalam mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada integritas, materi ini membantu membangun integritas mahasiswa sebagai calon profesional. Dan yang kedua ada keterkaitan kecurangan dengan materi lainnya. Yang pertama ada sumber daya manusia, keuangan, dan etika bisnis. Dan materi yang terakhir yaitu praktik vintage ditinjau dari etika bisnis. Vintage sebagai singkatan dari Financial Technology merupakan inovasi dan dalam sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital. Beberapa contoh praktik kecurangan yang umum terjadi di dunia vintage antara lain yaitu penipuan identitas, penipuan investasi, pencurian data, penipuan phishing, dan money laundering. Yang pertama ada mengapa vintage rentan terhadap kecurangan. Yang pastinya adanya transaksi digital, data pribadi, datanya menjadi komoditas yang sangat berharga dan sering menjadi target serangan cyber. Dan yang terakhir ada regulasi yang masih berkembang. Regulasi terhadap industri vintage masih terus berkembang sehingga menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi. Dan yang terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kecurangan di vintage? Ya, yang pertama ada penguatan keamanan sistem, verifikasi identitas yang ketat, edukasi konsumen,
kerjasama dengan otoritas terkait, mengembangkan teknologi deteksi kecurangan. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami, terima kasih.